Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Singapura. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, kedua yaitu rumusan masalah, dan yang ketiga yaitu tinjauan penelitian. Adapun latar belakang yaitu globalisasi saat ini berkembang dengan cepat dan tidak memiliki batasan waktu, ruang, atau tempat. Hal ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berinvestasi dan mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, bisnis di seluruh dunia diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi bisnis mereka dan membuat keputusan. Dalam hal ini penelitian ZAI 2021. Standar akuntansi di setiap negara dapat berbeda tergantung pada faktor lokal. Ketidaksesuaian dalam laporan keuangan disebabkan oleh perbedaan aturan akuntansi yang berlaku di berbagai negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya standar global yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dapat menguraikan rumusan masalah di bawah ini. Pertama, yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara implementasi IFRS terhadap indeks Gray pada penyajian laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Singapura. Kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam indeks Gray pada penyajian laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah implementasi IFRS di Bursa Efek Singapura. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh signifikan antara implementasi IFRS terhadap indeks Gray pada penyajian laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Singapura. Dan kedua, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam indeks Gray pada penyajian laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah implementasi IFRS di Bursa Efek Singapura. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pertama, penelitian terdahulu, kedua, kerangka pemikiran, ketiga, hipotesis, dan yang terakhir yaitu penelitian terdahulu. Kemudian penelitian terdahulu. Yanto dan Desi dalam judul Pengaruh Implementasi Internasional Financial Reporting Standard dalam Indeks Gray Leverage terhadap pengungkapan laporan keuangan mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi IFRS dalam Indeks Gray Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dan untuk peneliti Siti Aminah Jamiah, Sumardi, Arif Widodo Nugroho dalam judul Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray terhadap pengungkapan laporan keuangan mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks leverage, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Kajian teori. Pertama, teori legitimasi. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan memelihara legitimasi dari stakeholder mereka dengan menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi sosial. Kedua, yaitu teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa penerapan IFRS dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen dengan menyediakan standar akuntansi yang lebih komparatif dan konsisten. Selanjutnya, teori institusional. Teori ini menyatakan penerapan IFRS dapat dilihat sebagai bagian dari tekanan institusional yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Kemudian, teori stakeholder. Teori ini menyatakan penerapan IFRS dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dengan menyediakan informasi yang lebih. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori konvergensi akuntansi. Teori ini menyatakan bahwa seiring waktu, standar akuntansi di berbagai negara akan cenderung menyatu ke arah satu set standar global seperti IFRS. Adapun pengertian IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board.
IFRS ini bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode yang dimasukkan dalam laporan tahunan mengundang informasi berkualitas tinggi dan transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan dalam penelitian Amina Jamiah 2023. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir dapat kita lihat pada tabel tersebut, yaitu variabel independen, yaitu indeks Gray, dan variabel independen, yaitu penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu hipotesis. H1 menyatakan bahwa implementasi IFRS dalam indeks Gray berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan. Sedangkan H0 menyatakan bahwa implementasi IFRS dalam indeks Gray tidak berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pertama, pendekatan penelitian. Kedua, populasi dan sampel. Ketiga, metode analisis data. Dan keempat yaitu definisi operasional. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis disertai teknik yang akan menghasilkan kesimpulan dan menggunakan penelitian kualitas. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling menggunakan sampel random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bantuan alat program SPSS untuk menguji bagaimana pengaruh implementasi IFRS dalam indeks Gray terhadap penyajian laporan keuangan. Definisi operasional. Pertama, indeks Gray merupakan indeks yang menjelaskan bahwa tingkat standar yang berlaku atau IFRS. Indeks Gray ditentukan dengan membuat skala yang menggambarkan bahwa posisi laporan keuangan IFRS lebih besar dari PSAK atau IFRS lebih kecil dari PSAK. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Kemudian hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat dari tabel tersebut, terdapat perusahaan yang menggunakan indeks dividen keuangan. Jika indeks di bawah 1, artinya item yang diukur berdasarkan PSAK jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan item tersebut yang diukur berdasarkan IFRS. Jika indeks di atas 1, artinya item yang diukur berdasarkan PSAK jumlahnya lebih besar dibanding jika pengukuran dilakukan dengan IFRS. Dan jika indeksnya adalah 1, maka netral atau tidak ada perubahan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks Gray di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan IFRS terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 memberikan dampak yang positif bagi laporan keuangan perusahaan. Konvergensi sebelum dan sesudah penerapan IFRS terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Singapura. Sebelum penerapan IFRS 2002 sampai 2006. Pertama, penyajian laporan keuangan beragam perusahaan di Singapura menggunakan berbagai standar akuntansi, termasuk Singapore Financial Reporting Standard atau SFRS. Hal ini menyebabkan keragaman dalam penyajian informasi keuangan sehingga menyulitkan investor untuk membandingkan kinerja perusahaan lintas negara. Kedua, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas standar akuntansi yang digunakan sebelum IFRS. Umumnya dianggap kurang transparan dan akuntabel dibandingkan IFRS.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor terkait kualitas dan reliabilitas terhadap keuangan yang disajikan. Ketiga yaitu keterbatasan dalam menarik investasi asing. Perbedaan di standar akuntansi menjadi hambatan bagi perusahaan Singapura untuk menarik investasi asing. Investor asing lebih memilih berinvestasi dan perusahaan yang menggunakan standar akuntansi yang diakui secara informasi seperti IFRS. Setelah penerapan atau IFRS 2007 sampai sekarang, pertama, penyajian laporan keuangan lebih terstandarisasi. Dengan penerapan IFRS, perusahaan di Singapura diwajibkan untuk menggunakan standar akuntansi yang sama. Hal ini meningkatkan standarisasi dan komparabilitas laporan keuangan sehingga memudahkan investor untuk membandingkan kinerja perusahaan lintas negara. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. IFRS dikenal dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Penerapan yang ada di Singapura meningkatkan kualitas dan reliabilitas terinformasi keuangan yang disajikan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Singapura. Ketiga yaitu meningkatkan daya tarik investasi asing. Penerapan IFRS membuat perusahaan Singapura lebih menarik bagi investor asing karena mereka menggunakan standar akuntansi yang diakui secara internasional. Hal ini mendorong peningkatan arus investasi asing ke Singapura. Terima kasih, itulah tadi presentasi proposal kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.